Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kamu bingung? Di satu video Ustadz bilang wudhu harus begini, tapi di video lain, kok beda? Yang satu ikut Imam Syafi'i, yang lain bilang menurut Hanafi. Akhirnya kamu mikir, yang penting cari yang paling mudah aja deh. Tapi, apakah boleh berpindah-pindah mazhab hanya karena ingin mencari yang paling ringan? Untuk menjawab ini, kita perlu paham dulu. Apa itu mazhab? Mazhab bukan agama baru, bukan pula kelompok terpisah. Mazhab adalah cara para ulama memahami Al-Quran dan hadits. Karena ayat dan hadis kadang bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Contoh sederhana, Imam Syafi'i menganggap menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu. Tapi Imam Abu Hanifah bilang tidak batal, kecuali kalau disertai syahwat. Dua-duanya tidak salah, karena dalilnya sama, hanya cara memahaminya yang berbeda. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah di Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal paling rasional dan fleksibel. Misalnya, soal wudhu. Kalau menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, nggak batal. Karena menurut mereka, yang membatalkan wudhu adalah syahwat, bukan sekadar sentuhan. Atau soal sholat. Mereka membolehkan sholat dengan pakaian yang terkena najis sedikit, selama sulit dihindari. Mazhab ini banyak dianut di wilayah Asia Tengah, India, dan Turki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Beliau tumbuh di kota tempat Nabi hidup, jadi pendapatnya banyak bersandar pada amal ahli Madinah, kebiasaan masyarakat Madinah yang dianggap mencerminkan sunnah Nabi. Contohnya, Imam Malik membolehkan sholat tanpa menyentuh dada saat sedang berdiri, karena itu tidak dilakukan oleh masyarakat Madinah waktu itu. Mazhab Maliki banyak diikuti di Afrika Utara, Maroko, dan sebagian Timur Tengah. Lalu mazhab Syafi'i, yang mungkin paling banyak dianut di Indonesia, dibawa oleh ulama dari Hadramaut dan Yaman. Imam Syafi'i menyeimbangkan antara akal dan dalil. Beliau membuat sistem fikih yang sangat rapi. Misalnya, menyentuh lawan jenis. Menurut Syafi'i, batal wudhu, karena berdalil dari ayat Aula Mastumun Nisa' yang ditafsirkan secara harfiah, dan banyak kebiasaan kita, seperti doa kunut, bacaan niat sholat, itu berakar dari mazhab Syafi'i. Terakhir, mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Mazhab ini dikenal sangat kuat berpegang pada hadis dan berhati-hati dengan akal atau logika. Contohnya, dalam hal pakaian ihram, Hanbali sangat ketat. Tidak boleh ada jahitan sedikit pun. Mazhab ini berkembang di Saudi Arabia dan jadi rujukan dasar gerakan Salafi modern. Lalu, bagaimana kalau kita berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain? Misalnya, biasanya ikut Syafi'i, tapi pas puasa ikut Malik, atau dalam wudhu ikut Hanafi, karena lebih mudah. Apakah itu boleh? Jawabannya, boleh, dengan syarat. Ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah menjelaskan, boleh berpindah mazhab kalau tujuannya mencari kebenaran, bukan sekadar mencari kemudahan atau hawa nafsu. Kalau seseorang berpindah karena ia belajar dan menemukan pendapat lain yang menurut ilmunya lebih kuat, itu justru tanda kematangan beragama. Tapi kalau berpindah karena alasan lebih enak, itu disebut tatabu al-rukhash, mencari-cari keringanan dari berbagai mazhab. Dan itu dilarang oleh mayoritas ulama. Bayangkan kamu punya 4 guru besar. Setiap kali disuruh belajar, kamu hanya ambil pelajaran yang paling mudah, tanpa peduli konteks atau kedalaman ilmunya. Akhirnya, kamu bukan murid yang cerdas, tapi murid yang malas berpikir. Begitu juga dengan agama. Kalau setiap hukum diambil yang paling ringan, maka agama akan kehilangan ruhnya, yaitu pengorbanan dan kesungguhan. Rasulullah SAW bersabda, agama itu mudah, tapi siapa yang mempersulit diri pasti akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan berarti bebas mencari jalan paling gampang, tapi menegaskan bahwa Islam memang memudahkan selama tidak menabrak prinsip syariat. Nah, ada juga sebagian orang yang bilang, ngapain ikut mazhab? Langsung aja ke Quran dan hadis. Kan itu sumber aslinya. Kedengarannya bagus, tapi berbahaya kalau tanpa ilmu. Karena memahami Quran dan hadis itu butuh ilmu alat, bahasa Arab, konteks sejarah, usul fiqh, qiyas, nasikh mansukh. Kalau semua orang menafsirkan sesuka hati, maka yang muncul bukan kebenaran, tapi kekacauan tafsir. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, barang siapa berbicara tentang agama tanpa ilmu, maka tempatnya di neraka. Jadi bukan berarti tanpa mazhab itu sesat, tapi sangat berisiko keliru dalam memahami syariat.
Terlalu banyak kelompok yang muncul karena merasa cukup Al-Quran dan hadis saja. Padahal, tanpa rambu-rambu ilmu, ayat bisa disalahartikan dan akhirnya malah menimbulkan perpecahan. Jadi, bagaimana caranya bijak dalam bermazhab? Pertama, tetap berpegang pada satu mazhab sebagai pedoman utama agar tidak bingung dalam beribadah sehari-hari. Kedua, kalau menemukan pendapat lain, jangan langsung ambil hanya karena lebih mudah. Pelajari dulu, apa dalilnya, apa alasannya, dan apakah itu sesuai konteks. Ketiga, kalau bingung, ikuti ulama atau guru yang kamu percaya ilmunya dan akhlaknya. Karena beragama tanpa bimbingan itu seperti berjalan tanpa kompas. Jadi teman-teman, boleh berpindah mazhab asal niatnya benar, bukan karena malas. Islam bukan agama yang kaku, tapi juga bukan agama yang bisa dipilih sesuka hati. Kuncinya satu, jangan cari yang paling mudah, tapi cari yang paling benar dan membawa berkah. Kalau kamu setuju, klik like, share, dan tulis di komentar. Mazhab apa yang kamu ikuti dan apa alasannya? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.